Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para penonton setia channel Aji 2. Selamat datang di channel penuh cerita menarik, penuh hikmah, inspirasi, dan kejutan. Jangan lupa klik tombol subscribe sekarang juga, biar hidup kita selalu dilimpahi rezeki yang halal, kesehatan yang sempurna, dan keberkahan dari segala penjuru. Yuk, tulis bismillah dan sholawat di kolom komentar agar cerita ini jadi pembuka pintu keberkahan buat kita semua. Channel Oji 2, kisah nyata dan fiksi yang menyentuh hati. Seorang janda kaya raya dengan kehidupan mewah ternyata menyimpan rahasia besar yang membuat seorang pemuda sederhana ketagihan kembali padanya lagi dan lagi. Apa sebenarnya rahasia wanita ini? Apakah ini tentang cinta? Atau ada misteri lain di baliknya? Saksikan kisah penuh teka-teki ini hanya di channel Oji 2. Hujan mengguyur kota kecil itu dengan deras sejak siang. Petir bersahut-sahutan di langit mendung. Di sudut jalan yang mulai sepi, seorang pemuda bernama Aldi tengah mendorong gerobak kayu berisi tumpukan buku bekas yang biasa ia jual keliling. Jaket lusuhnya basah kuyup, namun ia tetap tersenyum. Baginya, hujan bukan alasan untuk berhenti mencari nafkah. Tapi hari itu berbeda. Gerobaknya macet di depan sebuah kafe mewah yang tampak kontras dengan penampilannya. Kafe itu terlihat hangat dari luar. Lampu kuning temaram, kursi rotan elegan, dan bunga segar di tiap sudutnya memancarkan kenyamanan yang menggoda. Aldi sempat ragu, tapi saat petir menggelegar dan tubuhnya menggigil, ia akhirnya melangkah masuk. Bau kopi dan kayu manis langsung menyergap hidungnya, membuat tubuhnya terasa sedikit lebih tenang. Tak lama setelah masuk, Aldi sadar semua mata memandangnya. Pakaian basah dan sandal jepit yang dikenakannya tampak mencolok di tengah pengunjung berjas dan berdasi. Namun di balik semua tatapan itu, seorang wanita dari balik meja sudut tersenyum kepadanya. Senyum yang tak biasa, hangat, namun menyimpan sesuatu yang tak terdefinisi. Wanita itu memanggil pelayan, lalu berbisik padanya. Tak lama kemudian, pelayan menghampiri Aldi. "Silakan, Ibu Melinda mengundang Anda duduk di mejanya." Aldi terperangah. "Saya?" "Iya, Mas. Silakan." Dengan ragu, ia mendekati meja wanita itu. Rambutnya panjang terurai, wajahnya bersih dan anggun. Gaun hitam yang ia kenakan membalut tubuhnya dengan elegan. Meski usia Melinda mungkin sudah kepala 4, tapi parasnya seperti wanita 30-an. Cantik dan mengintimidasi. "Kamu penjual buku ya?" tanya Melindi, membuka percakapan. "Iya, Bu, tapi hari ini saya cuma numpang berteduh. Maaf kalau mengganggu." "Tidak sama sekali. Aku justru senang melihat orang sepertimu. Pekerja keras dan jujur." Aldi mengangguk sopan, menunduk malu. Tapi ada satu hal yang membuatnya heran. Mata Melindi menatapnya seperti sudah mengenalnya sejak lama. Tatapan yang membuat dada Aldi berdebar aneh. Bukan karena cinta, tapi seperti perasaan saat sedang diawasi atau dijerat. Obrolan mereka mengalir. Dari cerita masa kecil Aldi, buku favoritnya, sampai alasan ia masih bertahan menjual buku keliling. Melinda menyimak dengan senyum manis, tapi mata itu tetap menusuk, seperti sedang menilai sesuatu lebih dalam dari sekadar cerita. "Satu hal lagi," ujar Melinda sebelum Aldi pamit. "Besok malam, datanglah ke rumahku. Aku ingin membeli buku-buku langka. Sekalian makan malam, ya." Aldi terpaku. Hatinya menolak, tapi lidahnya menjawab, "Iya, Bu, terima kasih." Dan hari itu, hujan belum berhenti. Tapi hidup Aldi mulai diguyur sesuatu yang tak bisa ia pahami. Pertemuan tak biasa dengan wanita luar biasa. Aldi menghabiskan hari berikutnya dengan gelisah. Tangannya tetap sibuk mendorong gerobak buku keliling, namun pikirannya melayang pada undangan malam itu. Rumah seorang janda kaya raya yang baru dikenalnya sehari. Bagaimana jika niat wanita itu tak sekadar membeli buku? Apa mungkin ini hanya jebakan atau ujian aneh? Tapi logika selalu dikalahkan oleh rasa penasaran. Sore menjelang malam, Aldi berhenti berdagang lebih awal. Ia menyempatkan mandi dan mengenakan pakaian terbaik yang ia punya. Kemeja putih bersih meski kusut, dan celana kain hitam yang sudah agak memudar. Ia naik ojek menuju alamat yang tertulis di secari kertas kecil dari Melinda. Sesampainya di depan gerbang rumah, matanya terbelalak.
Sebuah rumah megah bergaya kolonial berdiri megah di tengah taman luas yang tertata rapi. Lampu-lampu taman menyala keemasan, memberikan kesan hangat namun juga misterius. Di balik gerbang besi berukir, seorang penjaga menyambutnya dan langsung mengantar masuk tanpa banyak tanya. Seolah-olah kehadiran Aldi memang telah ditunggu. Pintu kayu besar terbuka perlahan, dan di sanalah Melinda berdiri. Gaun merah merun membalut tubuhnya dengan anggun, rambutnya diikat rapi, dan bibirnya dihias senyum samar. Aldi nyaris lupa bernapas. "Kamu datang. Masuklah. Aku sudah menyiapkan sesuatu yang spesial," ujarnya lembut. Aldi mengikuti Melinda ke ruang makan. Meja besar dari kayu jati telah dipenuhi lilin, bunga segar, dan sajian mewah yang belum pernah ia lihat langsung sebelumnya. Steak daging empuk, sup krim, anggur merah tua, dan kue coklat dalam piring porselen mengilap. Aldi duduk dengan canggung, tangannya gemetar saat mengambil sendok. "Ibu, ini terlalu mewah buat saya." Melinda tersenyum, menatapnya tajam. "Jangan sebut aku ibu, panggil saja Melinda." Ia lalu menuangkan minuman ke gelas Aldi, menatapnya lama sebelum berkata, "Kamu tahu, aku punya banyak teman, tapi sangat jarang ada seseorang yang bisa membuatku ingin mendengarkan. Kamu berbeda, Aldi." Aldi menunduk, pipinya memanas, tapi jantungnya berdegup tak menentu. Suasana hangat itu perlahan berubah menjadi aneh. Lilin-lilin di meja bergoyang pelan, seperti ditiup angin yang tak terasa. Di dinding, tergantung lukisan besar berbingkai emas menampilkan sosok wanita muda dengan gaun putih duduk di tengah taman. Wajahnya sangat mirip Melinda. "Saya, terima kasih sudah mengundang saya." "Tapi kenapa saya?" tanya Aldi ragu. Melinda menatapnya lama. "Kamu percaya bahwa hidup bisa berubah hanya dengan satu keputusan kecil?" Aldi tercenung. "Kalau kamu mau, malam ini kamu bisa pulang seperti biasa dan hidupmu tetap begitu-begitu saja. Tapi jika kamu memilih untuk percaya padaku, mungkin kamu akan tahu siapa dirimu sebenarnya." Kata-kata itu menggantung. Aldi tak tahu harus menjawab apa. Tapi satu hal yang pasti, malam itu adalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar makan malam. Ia belum tahu bahwa langkah kecilnya ke rumah itu akan menariknya masuk ke dalam pusaran misteri yang tidak bisa ia hindari. Malam itu Aldi tidak langsung pulang. Melinda memintanya menginap di salah satu kamar tamu, katanya agar bisa membicarakan urusan buku langka lebih detail esok hari. Aldi sempat menolak, tapi sorot mata Melinda begitu dalam, seperti ada daya tarik yang sulit dilawan. Akhirnya ia mengangguk dan dibimbing masuk ke kamar dengan ranjang empuk, tirai tebal, dan aroma lavender yang menenangkan. Namun saat malam makin larut, Aldi tak bisa tidur. Meski tubuhnya lelah, pikirannya berkecamuk. Hatinya terasa berat. Udara dalam rumah itu pun seperti berubah, lebih dingin, lebih lembab. Ia memandang langit-langit sambil mencoba menenangkan diri, sampai terdengar suara pelan di luar kamar. Langkah kaki, dan bunyi pintu tua yang berderit terbuka. Rasa penasaran mengalahkan rasa takut. Aldi bangkit, mengenakan jaket tipis, lalu membuka pintu perlahan. Ia mengintip ke lorong gelap dan panjang, hanya diterangi cahaya samar dari lampu dinding. Ia berjalan pelan, menahan napas. Suara langkah itu terdengar lagi, mengarah ke sebuah pintu di ujung lorong, yang sebelumnya terkunci. Dari celah pintu yang sedikit terbuka, Aldi melihat sesuatu yang membuat tubuhnya membeku. Melinda sedang berdiri di tengah ruangan, menghadap ke sebuah altar kecil. Di sekelilingnya ada lilin-lilin merah menyala, cermin-cermin besar, dan aroma dupa yang menyengat menusuk hidung. "Dia sudah datang," bisik Melinda, seolah berbicara pada bayangan yang tak kasat mata. "Jangan kecewakan aku lagi. Kali ini harus berhasil." Aldi menutup mulutnya, menahan suara. Ia mundur perlahan, tapi lututnya menyentuh vas keramik di dekat pintu. Krak! Suara itu membuat Melinda menoleh cepat. Tapi Aldi sudah berlari kembali ke kamarnya, membanting pintu dan mengunci dari dalam. Jantungnya berdegup kencang, keringat dingin mengalir. Ia tak bisa percaya apa yang baru ia lihat. Apakah ini bagian dari ritual? Atau semacam kepercayaan kuno? Apa maksud ucapan "kali ini harus berhasil"? Paginya, Melinda mengetuk pintu kamarnya. Ia tersenyum seperti biasa, menawarkan sarapan dan secangkir teh hangat.
kamu tidur nyenyak? Tanyanya dengan wajah polos. Aldi mengangguk pelan, menyembunyikan kegelisahan. Ia tak tahu apakah harus bertanya tentang ruangan itu atau pura-pura tidak tahu. Tapi satu hal jelas, ada sesuatu yang disembunyikan Melinda, dan entah kenapa, hal itu justru membuat Aldi makin penasaran. Sebelum pulang, Aldi sempat melirik ke arah lorong malam tadi. Tapi kini pintu di ujung itu terkunci rapat, seperti tak pernah dibuka. Aku akan kembali besok. Bueh, Melinde, kata Aldi sambil menatap mata wanita itu. Dan aku akan menunggumu, Aldi, jawab Melinde dengan senyum tipis, yang tak bisa Aldi artikan. Ia pun melangkah pergi, tapi di dalam dadanya sudah tumbuh benih ketertarikan yang lebih dari sekadar rasa ingin tahu. Seperti magnet tak kasat mata yang perlahan menyeretnya kembali lagi dan lagi. Sejak malam itu, Aldi merasa hidupnya berubah. Tubuhnya sehat, tapi pikirannya terasa kacau. Pagi-pagi saat ia mendorong gerobak bukunya seperti biasa, ia merasa kosong. Tidak ada semangat, tidak ada gairah, seakan-akan dunia luar menjadi pudar. Ia sadar, pikirannya hanya dipenuhi oleh satu sosok, Melinda. Setiap ia berhenti di depan toko atau berbincang dengan pembeli, bayangan wajah Melinda muncul di benaknya. Senyum manisnya, suara lembutnya, dan tatapan matanya yang misterius. Semua seperti merasuk ke dalam pikirannya, menguasai tanpa ia sadari. Aldi berusaha menepis. Ia mencoba melawan dengan sibuk bekerja, membaca buku-buku filsafat dan agama yang biasa ia jual. Tapi tetap saja, malam tiba, ia kembali berdiri di depan gerbang rumah besar itu. Melinda menyambutnya seperti biasa. Hangat, lembut, seolah tak ada yang aneh. Ia mempersilakan Aldi masuk, menyiapkan teh herbal yang aromanya menenangkan. Tapi ada satu hal yang Aldi sadari, wajah Melinda semakin muda. Kulitnya lebih bercahaya, pipinya merona, dan sorot matanya semakin tajam. Bukan ilusi, bukan sekadar makeup. Seolah-olah waktu berjalan mundur untuk wanita itu. Aku merasa lebih segar dari biasanya, kata Melinda saat mereka duduk berdua di ruang taman belakang. Sepertinya, iya, kamu terlihat berbeda dari pertama kita bertemu, sahut Aldi jujur. Melinda hanya tersenyum. Itulah keajaiban koneksi jiwa. Saat dua energi saling menarik, tubuh pun ikut bereaksi. Aldi bingung. Maksudnya, Melinda menatap dalam. Beberapa orang datang ke hidup kita hanya untuk lewat, tapi ada yang datang karena saling menarik, saling mengisi. Kamu datang bukan kebetulan, Aldi. Aldi tercekat. Kata-kata itu menyentuh bagian terdalam dari dirinya. Ia ingin percaya, tapi logikanya menolak. Namun, tak ada yang bisa menjelaskan mengapa ia begitu ingin kembali berulang kali ke rumah ini. Mengapa setiap malam ia merasa damai di dekat Melinda, meski rahasia kelam masih menggantung di udara. Sejak itu, setiap malam Aldi kembali. Kadang hanya untuk duduk dan berbicara. Kadang sekadar menatap langit bersama dari balkon. Tapi dalam diam itu, hubungan mereka semakin kuat. Melinda tidak pernah menyentuh Aldi secara fisik, tapi kedekatan batin itu membuat Aldi seperti tenggelam dalam sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Ia mulai kehilangan kendali atas dirinya. Bahkan saat tidur di kamarnya sendiri, ia bermimpi melihat Melinda berdiri di ujung ranjang, mengusap rambutnya. Tapi saat terbangun, kamarnya kosong. Hanya aroma bunga melati yang tersisa. Teman-teman dan pelanggan mulai menyadari perubahan Aldi. Ia jadi pendiam, lebih sering melamun, dan sulit fokus saat berbicara. Tapi Aldi tak peduli. Ia seperti berada dalam pusaran yang membius dan yang lebih mengerikan, ia menyukainya. Malam itu, langit mendung menyelimuti rumah besar milik Melinda. Hujan belum turun, namun udara sudah lembab dan berat. Aldi kembali datang seperti malam-malam sebelumnya, namun malam ini terasa berbeda. Jantungnya berdegup lebih kencang. Bahkan sebelum masuk ke dalam rumah, ia merasakan aura tak biasa menguar dari balik tembok-tembok itu, seolah ada sesuatu yang sedang menunggu untuk diungkap. Melinda menyambut seperti biasa, tapi kali ini wajahnya pucat. Matanya sedikit sembab, dan riasannya tak serapi sebelumnya. Ia langsung mengajak Aldi duduk di ruang baca, di mana api dari perapian kecil menari-nari,
memberi cahaya hangat di ruangan yang dipenuhi buku tua dan ornamen kuno. Aku nggak akan bertel-tel malam ini, Aldi, kata Melinde, menatap langsung ke mata Aldi. Aku tahu kamu mulai curiga. Aku tahu kamu merasa ada yang salah. Dan kamu benar. Aldi diam. Jari-jarinya menggenggam lututnya, mencoba menenangkan tubuh yang perlahan terasa gemetar. Melinde bangkit dari sofa, berjalan perlahan ke jendela, lalu menatap langit gelap di luar. Kamu tahu kenapa aku terlihat lebih muda dari usia asliku? Kenapa kamu merasa selalu ingin kembali ke sini? Semua ini bukan kebetulan. Ia menarik napas panjang sebelum melanjutkan. Beberapa tahun lalu, aku kehilangan suami dan anakku dalam kecelakaan. Aku tidak hanya kehilangan keluarga, aku kehilangan diriku sendiri. Dan di saat paling hancur itu, aku didatangi seorang perempuan tua dari desa terpencil. Dia memberiku pilihan, tetap hidup dalam kesedihan, atau membuat perjanjian. Aldi mendongak, menahan napas. Aku memilih perjanjian itu, lanjut Melinde lirih. Setiap kali aku merasa kosong dan sepi, perjanjian itu membuatku bertemu dengan pria-pria tertentu. Mereka yang jiwanya bersih, hatinya jujur, seperti kamu. Tapi hubungan itu tidak sekadar cinta. Ada energi yang ditukar. Semakin mereka dekat denganku, semakin aku hidup. Dan mereka akan kehilangan arah. Aldi berdiri, tubuhnya goyah. Jeti, aku ini cuma alat untuk memuaskan perjanjian itu. Melinde berbalik, matanya basah. Tidak, kamu berbeda. Aku bisa menghentikannya kapan saja. Tapi aku memilih untuk terus bertemu denganmu. Bukan karena perjanjian itu, tapi karena kamu menyentuh bagian dalam diriku yang belum pernah disentuh siapapun. Tiba-tiba, liontin di leher Melinde bergetar dan memancarkan cahaya merah samar. Aldi melangkah mundur. Apa itu? Melinde menahan tangis. Ini adalah segel perjanjian. Semakin aku jatuh hati padamu, semakin dia murka. Tapi malam ini, aku ingin membebaskanmu. Kalau kamu pergi malam ini dan tak pernah kembali, aku rela. Hening. Aldi berdiri membatu. Di satu sisi, ia ingin lari sejauh mungkin dari wanita ini. Tapi di sisi lain, hatinya seperti terikat. Ia tahu ini gila. Tapi ia juga tahu, Melinde bukan semata-mata wanita haus cinta atau kekuasaan. Ia hanyalah perempuan yang terlalu lama hidup dalam kesepian. Dan terlalu dalam mencintai dalam kegelapan. Malam pengakuan itu menjadi malam terakhir Aldi menginjakkan kaki di rumah megah Melinde. Setidaknya, secara fisik, karena sejak ia pulang malam itu, sebagian dari dirinya tetap tertinggal di sana, entah itu pikirannya, perasaannya, atau mungkin jiwanya. Ia berjalan pulang seperti orang linglung, tak bicara sepanjang perjalanan. Bahkan sopir ojek langganannya sampai bertanya, "Mas, sehat?" Tapi Aldi hanya mengangguk pelan. Ia mencoba tidur di rumah kontrakannya yang sempit, tapi tubuhnya terus gelisah. Keringat dingin mengucur, dan dalam tidurnya, ia terus bermimpi tentang Melinde. Dalam mimpi itu, Melinde duduk di kursi goyang, wajahnya pucat dan menangis, liontin di lehernya memudar warnanya. Suaranya terdengar lirih, "Tolong, jangan tinggalkan aku sepenuhnya." Pagi datang, tapi tubuh Aldi seperti belum pulih. Ia memaksakan diri menjajakan buku kembali. Namun setiap kali berbicara dengan pelanggan, suaranya lirih. Setiap melihat wanita lewat, bayangan Melinde muncul. Setiap menatap langit, suaranya terngiang. Teman-temannya mulai khawatir. "Kamu kenapa?" "Di, sakit," tanya Yuna, sahabatnya. Aldi hanya menjawab pendek, "Capek." Namun dalam hatinya, ia tahu bukan itu. Ia tahu ini lebih dari kelelahan. Ada sesuatu dari Melinde yang telah mengikat bagian terdalam dirinya. Ia berusaha menepis, berdoa, bahkan sempat mendatangi seorang ustaz untuk meminta nasihat. Tapi jawabannya justru membingungkan. Kalau seseorang membuatmu merasa kehilangan dirimu sendiri, itu bukan cinta, itu jerat. Tapi, bisa jadi itu jerat yang datang karena hatimu yang terbuka padanya. Aldi pulang dengan kepala berat. Malam itu, ia mengambil keputusan. Ia tak bisa hidup seperti ini. Kalau terus menghindar, ia hanya akan makin terperangkap dalam bayangan yang tak selesai. Maka malam itu, ia kembali ke rumah Melinde. Tapi bukan untuk tenggelam.
melainkan untuk membebaskan dirinya. Langit mendung, gerimis menyapa. Rumah itu terlihat lebih gelap dari biasanya. Tak ada lampu taman menyala. Pintu depan terkunci. Aldi memutar ke samping dan menemukan jendela terbuka. Ia masuk, melewati ruang tamu, ruang baca, hingga sampai ke lorong yang menuju ruang belakang tempat di mana rahasia Melinda disimpan. Ia mendorong pintu perlahan, dan di sanalah Melinda. Duduk diam di lantai, tubuhnya lunglai. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua dari terakhir Aldi melihatnya. Liontin merahnya retak. "Aku tahu kamu akan kembali," katanya lirih. Aldi mendekat. "Aku tidak datang untuk kembali, Melinda. Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Untuk kamu, dan untuk aku." Melinda menatapnya dalam. "Ada harapan, ada luka, tapi juga keikhlasan. Kalau kamu membakar ruangan ini, semua akan berakhir. Aku akan kembali menjadi siapa diriku yang sebenarnya. Tapi kamu juga akan melupakanku selamanya." Aldi menatap sekeliling. Lukisan-lukisan dirinya tergantung di dinding. Cermin besar memantulkan bayangannya yang terlihat lelah dan terikat. Dengan tangan gemetar, ia mengambil korek api dari sakunya, menyulut tirai, dan api mulai menjalar. Melinda tersenyum. Air matanya jatuh, tapi wajahnya tenang. Api membakar lukisan demi lukisan. Cahaya merah liontin padam. Sebelum semuanya lenyap, Melinda berbisik, "Terima kasih, Aldi, kamu telah menyelamatkanku." Beberapa minggu berlalu sejak malam ketika Aldi membakar ruangan itu. Api tak hanya menghanguskan lukisan-lukisan dan liontin Melinda, tapi juga menghancurkan ikatan tak kasat mata yang selama ini membelenggu batinnya. Ia kembali menjalani hidupnya sebagai penjual buku keliling. Bangun pagi, mendorong gerobak, menyapa pelanggan, tertawa bersama teman-teman lama. Hidup tampak kembali normal tapi tidak sepenuhnya. Wajah Melinda memang tak lagi muncul dalam mimpinya. Namun setiap kali hujan turun, hati Aldi bergetar. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang hilang. Bukan jerat, bukan kutukan melainkan kehangatan yang pernah hadir dalam kegelapan. Ia sempat mendatangi rumah itu lagi. Tapi hanya puing-puing yang tersisa. Rumah besar yang dulunya berdiri megah, kini hangus dilalap api. Tak ditemukan jejak Melinda di sana. Warga sekitar bilang rumah itu kosong sejak dulu. Tak ada yang tinggal. Tapi Aldi tahu, rumah itu pernah hidup. Ia pernah menjadi saksi bisu dari kisah yang tak pernah bisa dijelaskan dengan logika biasa. Sore itu, Aldi duduk di bawah pohon rindang, menata kembali koleksi bukunya. Seorang pelanggan langganan datang dan bertanya, "Mas, kok akhir-akhir ini bukunya banyak yang bertema cinta ya?" Aldi tersenyum kecil. "Kadang dari yang paling menyakitkan, kita belajar yang paling dalam." Ia tak pernah benar-benar tahu apakah cinta yang ia rasakan pada Melinda nyata atau hanya hasil manipulasi perjanjian gelap. Tapi ia tahu, keberanian untuk melepaskan seseorang yang kita cintai demi menyelamatkan jiwa sendiri adalah bentuk cinta paling tinggi. Dan tentang Melinda, Aldi hanya bisa berharap wanita itu kini telah benar-benar bebas. Entah di mana ia berada, entah siapa dia sekarang. Tapi dalam hati Aldi, ia menyimpan satu kalimat terakhir yang Melinda ucapkan sebelum semuanya lenyap dalam kobaran api. "Kalau takdir memang punya jalannya sendiri, aku harap suatu hari nanti kita akan bertemu lagi. Tapi bukan dalam gelap seperti ini, melainkan dalam terang yang kita perjuangkan sendiri." Aldi memejamkan mata, tersenyum, dan hidup pun berlanjut. Bukan dengan melupakan, tapi dengan menerima bahwa tak semua cinta harus dimiliki. Beberapa cukup dikenang, dan dijadikan pelajaran tentang bagaimana cinta bisa membebaskan jika disertai keberanian. Dan itulah akhir dari kisah sang janda kaya yang menyimpan rahasia besar hingga membuat pemuda sederhana ketagihan. Cerita ini bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang keberanian untuk melepaskan dan keikhlasan untuk memulai kembali. Jangan lupa klik tombol subscribe, beri like, dan tulis di kolom komentar. Bismillah dan sholawat agar hidup kita selalu dalam lindungan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Channel Oji 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.